Ya, hari ini kita dengar soal efisiensi di mana-mana. Di setiap lini masa, segala bidang, hampir seluruh Indonesia hari ini nih dihadapin sama kata efisiensi. Ya, mungkin ini juga bakal kita bahas nih ya, penerapan efisiensi dari sisi arsitektur lanskap dalam desain ataupun dalam pelaksanaan. Gimana caranya bikin ruang terbuka yang nyaman, ramah lingkungan, dan tetap fungsional tanpa boros sumber daya? Nah, kali ini kita bakal bahas nih gimana caranya arsitektur lanskap ini bisa dibuat lebih efisien gitu. Mungkin pertama dari efisiensi dalam perencanaan dan desain ya. Jadi sebelum kita bikin taman itu atau ruang publik, hal yang pertama harus dipikirin adalah fungsi dan tata ruang. Jangan sampai ada space yang mubazir atau malah bikin orang bingung. Ya, pertama mungkin desain yang multifungsi. Misalnya bangku taman yang juga bisa jadi planter atau jalur pejalan kaki yang bisa jadi buat jogging track juga. Lu pernah nggak kayak ke taman, terus ngerasa ada yang aneh? Misalnya nih, ada bangku taman tapi malah kepanasan karena nggak ada pohon di dekatnya. Atau ada jalur pejalan kaki, tapi kok muter-muter ya, bikin capek sendiri. Iya, akhirnya ya bukannya nyaman, malah jadi nggak betah berlama-lama di situ kan. Nah ini juga nih jadi salah satu contoh desain arsitektur landscape yang kurang efisien. Kadang kita ngelihat taman atau ruang publik yang kelihatan keren di foto, tapi pas dipakai malah nggak fungsional. Makanya dalam arsitektur lanskap ada konsep efisiensi desain. Jadi bukan cuma soal estetik, tapi juga soal gimana caranya bikin ruang yang nyaman, multifungsi, dan bisa dipakai sama semua orang. Salah satu kunci efisiensi dalam desain lanskap adalah desain yang multifungsi. Ini penting buat menghemat ruang, mengurangi biaya pembangunan, dan tetap bikin taman atau ruang terbukanya nyaman buat digunain. Contohnya, bayangin ada bangku taman yang bisa juga buat jadi planter. Jadi selain buat duduk, bangku ini juga jadi rumah buat tanaman. Jadi bikin suasana lebih hijau, bikin teduh, dan juga lebih estetis. Atau ada jalur pejalan kaki yang sekaligus dipakai buat jogging track. Dengan cara ini kita nggak perlu bikin dua jalur terpisah yang makan tempat dan motor boros material. Contoh lain yang sering diterapin di kota-kota besar adalah paving permeable alias jalur pejalan kaki yang bisa menyerap air hujan. Jadi selain buat jalan kaki, dia juga bisa ngebantu ngurangi genangan air dan mengalirkan air ke tanah. Ya ini contoh desain yang nggak cuma fungsional ya, tapi juga ramah lingkungan. Nah, kalau ruang terbuka, didesain dengan cara kayak gini, hasilnya ya lebih efisien dan bisa dimanfaatkan maksimal. Lo sendiri, pernah nggak ngelihat desain multifungsi kayak gini di sekitar lo? Coba drop di kolom komentar deh. Oke, berikutnya kita bahas dari sisi sirkulasi. Ini sering banget jadi masalah di taman-taman yang desainnya kurang matang. Jadi jalurnya dibuat muter-muter, nggak efektif, dan malah bikin orang bingung mau kemana. Padahal sirkulasi yang baik itu harus efisien, mudah dipahami, dan tetap nyaman. Bayangin kalau di taman dan mau ke area tertentu dari titik A ke titik B, jalannya tuh harus muter-muter, capek gitu loh. Nah ini kenapa dalam desain landscape, jalur pedestrian dan sirkulasi harus dirancang dengan baik. Salah satu prinsipnya adalah membuat jalur yang langsung menuju titik-titik penting, tanpa mengorbankan kenyamanan dan estetika. Ini juga bisa dicapai dengan beberapa cara. Yang pertama ya mungkin gunain jalur utama yang jelas dengan cabang-cabang kecil ke area yang lain. Kemudian hindari tanjakan atau turunan yang terlalu curam biar nyaman juga nih buat semua orang. Kemudian pakai material yang aman dan gak licin. Apalagi buat yang jalan di malam hari atau pas saat hujan gitu ya. Itu kan bahaya banget kalau misalkan ya ada sesuatu yang gak kita inginkan gitu. Kalau sirkulasinya dirancang dengan benar, orang lebih nyaman pakai taman atau ruang publik. Nggak ada yang ngerasa tersesat atau harus muter-muter nggak jelas. Nah, poin terakhir nih, penting banget nih, yaitu aksesibilitas. Taman atau ruang terbuka itu harusnya bisa digunakan oleh semua orang. Sayangnya, banyak taman atau ruang publik yang nggak memperhitungkan hal ini. Misalnya, ada tangga yang tinggi tanpa jalur alternatif dan buat pengguna si kursi roda ini jadi sulit gitu. Atau ada jalur berbatu yang bikin susah buat orang tua atau yang pakai stroller. Ini juga bikin banyak orang nggak bisa menikmati ruang terbuka yang sebenarnya dibuat untuk semua orang kan. Solusi aksesibilitas dalam desain lanskap itu bisa bermacam-macam. Contohnya, jalurnya landai atau dibuat tram buat pengguna kursi roda, terus guiding block buat tunanetra, terus bangku dengan ketinggian tinggi yang nyaman buat lansia. Terus ada lagi jalur dengan permukaan yang rata dan gak licin buat pengguna. Ketika aksesibilitas dipikirin sejak awal, taman jadi lebih inklusif. Jadi semua orang ini bisa menikmati ruang terbuka dengan nyaman tanpa terkecuali. Jadi kesimpulan pertama nih, soal efisiensi dalam perancangan dan desain.
Jadi arsitektur lanskap yang efisien itu bukan cuma soal bikin ruang terbuka yang bagus, tapi juga gimana caranya bikin tempat yang nyaman, multifungsi, dan bisa dipakai sama semua orang. Pembahasan berikutnya yaitu soal efisiensi material ya. Karena material juga bisa jadi faktor pemborosan kalau nggak dipikirin baik-baik. Makanya ada beberapa strategi nih. Pertama ya pakai bahan lokal, kemudian kedua itu pakai material daur ulang. Yang ketiga itu pakai material yang low maintenance gitu, biar nggak perlu sering diganti atau dirawat mahal-mahal. Nah gini deh, lo pernah nggak ngerasa ke taman atau ruang terbuka yang kelihatannya keren di awal, tapi dalam beberapa bulan aja udah mulai rusak, bangkunya patah, jalurnya mulai retak, dan akhirnya tempat itu jadi nggak nyaman buat dikunjungi lagi. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah pemilihan material juga yang nggak tepat nih. Dalam arsitektur lanskap, kita harus memilih material yang bukan cuma bagus secara estetika, tapi juga efisien, tahan lama, dan ramah lingkungan. Jadi memang ada 3 prinsip nih yang penting dalam memilih material lanskap yang efisien. Pertama, menggunakan bahan-bahan lokal, memanfaatkan material daur ulang, kemudian yang ketiga itu pemilihan material yang low maintenance. Pakai bahan lokal itu bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal efisiensi biaya dan berkelanjutan bagi lingkungan. Pertama ya, lebih murah, karena nggak perlu biaya transportasi yang jauh-jauh. Kemudian, lebih mudah didapat. Jadi kalau butuh perbaikan atau penambahan material, tinggal cari di sekitar aja kan. Terus yang ketiga ya ramah lingkungan, karena nggak butuh bahan bakar buat ngirim materialnya dari tempat yang jauhnya gitu loh. Contohnya, di Indonesia ya, kita punya batu alam lokal yang bisa dipakai buat perkerasan jalan. Di Jawa misalnya ada andesit, terus di Sumatera ada granit, dan mungkin di daerah yang lain juga banyak batu lokal yang bisa dimanfaatin. Ya daripada beli batu impor, dan mungkin mending pakai bahan yang udah ada tersedia di lokasi kita masing-masing kan. Terus juga buat elemen kayu nih, kita juga bisa pakai alternatif seperti bambu yang diolah dengan teknik pengawetan khusus. Selain cepat tumbuh dibanding kayu keras, bambu juga punya estetika yang unik dan bisa jadi pilihan yang lebih berkelanjutan. Jadi kalau mau bikin taman atau ruang terbuka efisien, ya coba prioritaskan bahan lokal. Selain lebih ngehemat, kita juga bisa ngedukung industri pengrajin lokal. Nah, selain pakai bahan lokal, kita juga bisa manfaatin material daur ulang nih. Banyak banget material yang sebenarnya masih bisa dipakai kalau kita olah dengan kreatif. Kayu bekas misalnya, dari bangunan tua atau dari bekas bantalan rel kereta. Ini juga bisa jadi buat bangku taman. Ya, paling dengan sedikit perbaikan dan finishing, kayu ini masih bisa dipakai kuat dan tahan lama. Terus pecahan beton dari bangunan yang dihancurin, bisa jadi perkerasan jalur pedestrian daripada pakai jadi sampah konstruksi, ya mendingan kita daur ulang buat kebutuhan landscape ya kan. Namanya juga efisiensi. Jadi, selain ramah lingkungan, material daur ulang ini juga bisa menghemat biaya. Nggak perlu selalu beli bahan baru. Kalau emang masih bagus ya manfaatin aja yang ada. Masalah berikutnya, salah satu masalah desain lanskap adalah material yang butuh perawatan mahal dan ribet nih. Jadi kalau salah pilih, materialnya bisa cepat rusak, warnanya bisa cepat pudar, atau harus diganti dalam waktu yang sangat singkat itu. Makanya penting banget nih buat pilih material low maintenance alias material yang tahan lama dan nggak butuh banyak perawatan. Ya kayak tadi misalkan contohnya kayu engineering ya, yang berbahan keras seperti kayu ulin atau jati yang tahan cuaca dibanding kayu biasa gitu. Terus batu alam yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca dibanding beton biasa. Sebetulnya batu alam juga banyak kan jenisnya. Jadi kalau kita pilih material yang tepat, ya kita bisa menghemat biaya banyak dalam jangka panjang. Jadi daripada pakai material yang murah tapi cepat rusak, lebih baik investasi di material yang lebih awet sejak awal. Jadi, pemilihan material dalam arsitektur lanskap itu bukan cuma soal estetika, tapi juga soal efisiensi dan berkelanjutan. Kalau prinsip-prinsip ini diterapkan, kita nggak cuma dapat desain yang keren, tapi juga ya tahan lama, hemat biaya, dan yang lebih penting ya ramah lingkungan. Efisiensi yang berikutnya yaitu efisiensi sumber daya. Nah, taman yang baik juga harus hemat air, hemat energi, dan ramah lingkungan. Baik lagi nih, ramah lingkungan terus diulang-ulang. Contohnya ya penggunaan air yang cerdas, kemudian energi terbarukan, satu lagi pemilihan tanaman yang tepat. Lo pernah nggak ngeliat taman atau ruang terbuka yang awalnya kelihatan bagus, tapi ternyata boros air, listriknya sering mati, atau tanamannya malah bikin masalah? Nah ini dalam arsitektur lanskap, efisiensi itu bukan cuma soal desain yang bagus, tapi soal pemanfaatan sumber daya yang cerdas. Salah pilih sistem ya bisa bikin taman jadi lebih mahal perawatannya, boros energi, atau malah bikin masalah di kemudian hari. Salah satu masalah utama dalam lanskap adalah ya boros air.
Kalau lo lihat taman yang disiram pakai semprotan air gede setiap hari, ya itu udah tanda-tanda pemborosan lah. Solusinya, ya gunain sistem irigasi yang cerdas. Pakai irigasi tetes atau otomatis sprinkler. Kan itu juga salah satu bentuk irigasi yang cerdas ya. Jadi banyak juga sistem-sistem yang sekarang diterapin di taman-taman, di taman kota ataupun di kawasan manapun yang menggunakan sistem pengairan penyiraman itu dengan cerdas gitu. Terus pakai tanaman yang memang pilihannya nggak aneh-aneh lah, memang disesuai dengan kondisi yang ada. Nah di kota-kota besar penggunaan air itu tuh kan mahal banget ya. Jadi kalau kita bisa bikin taman yang nggak boros air itu udah jadi investasi jangka panjang juga kan. Terus energi terbarukan nih, bikin taman itu jadi lebih hemat dan berkelanjutan. Ini juga penting. Taman modern nggak bisa lepas dari pencahayaan dan teknologi, itu sudah pasti. Tapi kalau semuanya tergantung listrik dari PLN, ya itu jadi boros banget juga kan. Solusinya ya pakai energi terbarukan. Pakai lampu taman yang pakai tenaga surya. Siangnya nyala matahari, malamnya nyala otomatis. Hemat biaya listrik, nggak perlu kabel yang bikin ngejelimet. Terus pompa airnya juga pakai tenaga surya, sensor cahaya juga otomatis. Ya banyak lah. Jadi coba kita beralih deh ke arah-arah smart system. Jadi beberapa taman kota di luar negeri juga udah menerapkan sistem ini. Dan hasilnya lebih hemat listrik serta lebih ramah terhadap lingkungan. Coba bayangin kalau kita semua di taman kota pakai tenaga surya, berapa banyak energi yang bisa dihemat. Banyak orang mikir ya, yang penting tanam pohon ya biar hijau. Padahal salah, pilih tanaman juga bisa bikin masalah serius. Pertama ya harus pilih tanaman sesuai iklim, jangan sampai maksa tanam pohon dari daerah dingin ke tempat yang panas. Nanti malah gampang mati dan butuh perawatan ekstra. Kemudian tanaman rendah perawatan, contohnya ya tabebuya, terem besi yang kuat sama cuaca gitu. Kalau salah pilih tanaman, bisa kejadian kayak pohon akarnya ngerusak trotoar, terus salurannya kesumbat sama akar atau malah tumbang karena nggak cocok sama iklimnya. Baiknya kalau prinsip ini diterapkan, kita bisa dapat ruang terbuka hijau yang nggak cuma keren, tapi juga efisien dan tahan lama. Pernah nggak lo lihat taman atau ruang terbuka yang bagus pas baru jadi, tapi setelah beberapa bulan kemudian banyak yang rusak, tanamannya mati atau harus sering diperbaiki? Nah itu karena desainnya juga yang nggak efisien. Solusinya ya pakai pendekatan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Kayak desainnya itu ya pakai model-model modular gitu. Terus manajemen limbahnya juga yang efektif nih. Dari hal ini, itu juga bisa menghemat biaya, waktu, perawatan, dan bisa bikin landscape lebih tahan lama. Jadi konsep desain modular itu konsep di mana setiap bagian bisa diganti tanpa harus dibongkar semua. Misalnya bangku taman modular. Kalau satu bagian rusak ya tinggal ganti bagian itunya aja. Kayak misalkan handle-nya atau senderannya gitu ya tinggal diganti itu aja. Terus kemudian paving block system grid. Jadi kalau ada yang pecah atau rusak tinggal ganti bloknya aja, bukan seluruh pedestriannya kayak kalau misalkan kita pakai beton ya. Terus habis itu bikin planter modular ya supaya bisa dipindah-pindah gitu tanpa harus dibongkar. Karena kan dia nggak permanen gitu. Jadi keuntungannya lebih hemat biaya perbaikan, cepat diperbaiki tanpa harus untuk seluruh area, dan fleksibel buat pengembangan di masa depan. Nah, kalau kalian pernah nggak nih ngelihat taman terus pakai konsep yang modular? Coba tulis di kolom komentar. Nah, ini biasanya kita ketemunya di taman-taman rumah tinggal nih. Jadi setelah pembangunan landscape itu biasanya suka ninggalin limbah-limbah kan, puing, beton, atau kayu bekas, potongan paving, dan sebagainya. Kan kalau dibuang sayang banget kan? Ya solusinya ya didaur ulang. Limbahnya itu jadi elemen lanskap. Misalnya pecahan beton bekas bisa jadi perkerasan atau jalur pedestrian. Terus kayu bekas konstruksi bisa dibikin bangku atau planter, dimanfaatin lah. Ya, jadi kalau mau bikin lanskap yang hemat biaya, tahan lama, dan mudah dirawat, pastiin lu perhatiin yang tadi tuh. Soal desain modularnya, terus manajemen limbahnya yang cerdas itu. Jadi ya bukan cuma lebih murah, tapi juga bisa lebih berkelanjutan. Jadi, arsitektur lanskap yang baik itu bukan cuma soal bagus di foto, tapi juga harus efisien. Mulai dari perencanaan, pemilihan material, sampai perawatan, semua harus diperhitungkan supaya ruang terbuka bisa dinikmati dalam jangka panjang tanpa pemborosan. Nah, menurut lu ruang publik atau taman di sekitar lu ini udah efisien belum? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar deh. Nah, jangan lupa juga like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak orang yang ngerti pentingnya efisiensi dalam arsitektur lanskap. See you.